Assalamualaikum Mas Baro. Assalamualaikum Zubai. Masya Allah. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Abi ada hadiah yang menarik buat Mas Baro. Kisah tentang 10 sahabiah wanita mulia. Ini loh bukunya. Bagus nggak? Mas Baro mau diceritakan sahabiah siapa? Silahkan pilih. Siapa ini? Sofia. Baik, Abi akan ceritakan kisah tentang Sofia. Biju suka? Zubair suka? Masya Allah. Baik, Abi akan membacakan kisah Sofia, perempuan yang teguh pendirian. Buku ini ditulis oleh Yeti Nurmayati. Diterbitkan oleh? Hebat. Kita dengarkan dengan baik ya. Siap? Duduk anak soleh. Kira-kira bagaimana ceritanya Zubai dan Mas Baro supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah? Kira-kira baca apa? Mas Baro? Baca. Yang semangat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai ya. Sofia adalah istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari keturunan Yahudi. Dia lahir 2 tahun setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Lihat, Sofia kecil adalah anak yang cantik dan suka belajar berbagai ilmu pengetahuan. Dia pelajari termasuk sejarah Yahudi dan kitab Taurat. Dari kitab Taurat tersebut, Sofia tahu bahwa kelak akan datang seorang nabi penyempurna. Orang tersebut berasal dari Jazirah Arab. Sofia adalah putri dari Barrah binti Samaul, wanita terkemuka dari Bani Quraidah. Ayahnya adalah Huyai bin Akhtab, seorang pemimpin Yahudi terpandang dari kalangan Bani Nadir. Dengan segala kemudahan yang didapatkan, Sofia tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan memiliki pandangan hidup sendiri. Nah, Masya Allah, seru ya. Ayah Sofia sesungguhnya sudah paham bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi penyempurna yang dituliskan dalam kitab Taurat. Namun karena rasa iri dan bencinya, dia mengingkari. Dia bahkan menyembunyikan kenyataan tersebut dari Sofia. Namun Sofia yang selalu ingin tahu akhirnya mengetahui hal tersebut. Dalam hatinya dia mengimani ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Sofia mendengar bahwa ayahnya akan mencelakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sofia sangat khawatir mendengarnya. Dia memang termasuk kaum Bani Nadir, tetapi hatinya mengimani Rasulullah. Begitulah, Sofia memang sejak muda sudah mengimani ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, meskipun dia harus memendam imannya itu karena berada dalam keluarga yang membenci Nabi. Ketika dewasa, Sofia dinikahkan dengan pemimpin Bani Quraidah, Kinanah. Suaminya adalah orang yang pemarah. Sofia bersabar dengan perangai suaminya, meskipun dia sering diperlakukan dengan kasar oleh Kinanah karena menyebut Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ketika Nabi Muhammad berkunjung ke tempat Bani Nadir, mereka menyambutnya dengan wajah manis.
Padahal mereka telah menyusun rencana untuk mencelakai Nabi. Sofia berharap agar sang Nabi segera pulang. Harapan Sofia terkabul. Malaikat Jibril membisikkan kepada Rasulullah tentang akal busuk Huyai dan para pengikut Yahudi lainnya. Rasulullah pun izin keluar dan langsung pulang. Masya Allah, Allah menyelamatkan Nabi Muhammad, ya. Mengetahui niat buruk Huyai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan waktu kepada Huyai dan rakyatnya untuk keluar dari wilayah Madinah. Namun mereka menolak. Mereka justru ingin berperang. Hingga batas waktu yang diberikan oleh Rasulullah habis, mereka tetap tidak mau pergi. Maka Rasulullah pun memerangi mereka hingga pasukan Huyai kabur ke Khaybar. Di sana mereka membangun benteng pertahanan. Rasulullah beserta para sahabat dan pasukan muslim menyerbu Khaybar karena mereka terus-menerus menyebarkan kebencian. Atas izin Allah, perang itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Huyai dan Kinanah meninggal saat perang. Sisa-sisa penduduk Khaybar dijadikan tawanan, termasuk Sofiyah. Sofiyah yang cantik dan bermata hijau menjadi perhatian beberapa kaum muslim. Rasulullah SAW kemudian bertanya pada Sofiyah, "Kamu boleh memilih di antara dua pilihan. Pertama, kamu bebas dan boleh kembali bersama kaummu. Atau kedua, masuk Islam dan menikah denganku." Sofiyah dengan yakin memilih menerima Rasulullah sebagai suaminya. "Aku sudah lama mengimanimu, wahai Rasulullah," ujarnya. Maka Rasulullah pun menikahinya. Masya Allah. Setelah menikahinya, Nabi Muhammad SAW melihat sebuah luka di atas mata istrinya itu. "Di atas matamu ada bekas luka. Apa yang menimpamu, wahai Sofiyah?" tanyanya. "Ya Rasul, suatu malam aku bermimpi melihat bulan muncul di Yathrib. Kemudian jatuh di kamarku. Lalu aku menceritakan mimpi itu kepada suamiku, Kinanah. Dia berkata, 'Apakah engkau suka menjadi pengikut raja yang datang dari Madinah?' Kemudian dia menampar wajahku. Sesampainya di Madinah, sementara waktu Sofiyah dititipkan di rumah Harithah bin Nu'man, setelah dibuatkan rumah kecil, Sofiyah tinggal di sana. Sofiyah yang keturunan Yahudi diuji kesabarannya. Banyak orang yang tak terlalu suka dengan kehadirannya. Dia hanya bisa mengadukan perasaannya kepada Allah dan suami tercinta. Nabi selalu menghiburnya. Beliau bahkan melindungi Sofiyah tatkala Hafsah melontarkan kata-kata kurang sopan padanya. Nabi lalu mengingatkan Hafsah agar beriman kepada Allah. Begitupun ketika Aisyah berkata kurang baik tentang Sofiyah, Rasulullah mengingatkannya hingga Aisyah menyesali perbuatannya. Sofiyah sering menjadi bahan omongan orang karena dia keturunan Yahudi. Namun dia sabar dan teguh pada pendiriannya untuk tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi sejak dia beriman, beberapa orang Yahudi ada yang ikut masuk Islam. Saat Rasulullah wafat, Sofiyah sangat terpukul dan kehilangan. Dia merasa sendirian dan terasing. Sofiyah tetap tinggal di Madinah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sofiyah menghabiskan waktu dengan mempelajari Al-Quran dan beribadah kepada Allah. Matanya yang cantik selalu basah dengan air mata ketika mengingat Allah. Sofiyah wafat pada tahun 50 setelah hijrah. Beliau meninggalkan harta 100.000 dirham. Hartanya tersebut disedekahkan sesuai dengan permintaannya. Itulah Sofiyah. Sofiyah yang cantik wajah dan hatinya. Masya Allah. Mulia ya mas ya? Siapa tadi? Masya Allah. Nah, di pesan kisah ini Bunda Sofiyah
yang cantik, begitu sabar dan tetap teguh beriman saat harus berada di antara kaumnya yang memusuhi Rasulullah. Hatinya sudah beriman ketika Muhammad SAW diangkat sebagai nabi dan rasul. Beliau juga sabar saat banyak orang tidak menyukainya karena keturunan Yahudi. Meskipun dia sudah beriman, keteguhan imannya tidak goyah. Sayyidah Sofiyah tetap beriman kepada Allah hingga akhir hayatnya. Semoga kita dapat meneladani sifatnya yang sabar dan teguh pada keimanan. Amin. Mas Baro, lihat. Di sini ada sebuah doa. Kita belajar doa yuk. Doa apa, Mas? Doa memohon keselamatan dari orang zalim. Abi bacakan ya. Mas Baro dengarkan coba. Masya Allah. Apa artinya? Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Amin. Masya Allah, menarik sekali kisah Bunda Sofiyah, perempuan yang teguh pendirian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita untuk senantiasa teguh dalam keimanan kita. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita untuk dapat masuk ke dalam surga dan bertemu dengan Bunda Sofiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.